Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 April 2021. Kita diutus untuk menjadi saksinya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan 21 dan Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam bacaan pertama hari ini memperlihatkan bagaimana Petrus dan Yohanes tetap teguh di dalam kesaksian akan Yesus Tuhan kita. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apakah kita juga mempunyai keberanian yang teguh untuk memberikan kesaksian tentang Yesus? Walau di dalam tekanan seperti Petrus dan Yohanes. Menjadi saksi, di mana saksi akan Yesus merupakan tugas pokok dari kita semua yang telah mengimani Dia sebagai Tuhan yang telah wafat dan dibangkitkan oleh Allah. Sebagai umat Tuhan, seringkali saudara-saudara, kita melalaikan tugas kita yang paling penting ini. Kita berpikir bahwa apabila kita telah terlibat di dalam berbagai pelayanan-pelayanan di gereja itu sudah cukup. Padahal saudara-saudara, ada suatu tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yakni pergi menjadi saksi Kristus, yaitu memberitakan kesaksian kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat terhadap diri kita, menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang yang berada di luar sana. Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat Yesus mau naik ke surga, Dia memberikan amanat agung kepada kita semua. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua yang telah mengimani Dia wajib menjalani perutusan ini. Seperti yang selalu kita terima di saat selesai mengikuti perayaan Ekaristi. Pergilah karena kita diutus. Nah, saudara-saudaraku, adakah kita meresponi panggilan perutusan ini? Sebagai saksi Yesus, kita pun harus memiliki kriteria-kriteria, saudara. Yaitu yang pertama, hidup dalam teladan Kristus. Yang kedua, kriteria kedua adalah hidup intim dengan Tuhan. Yang ketiga, fokus kepada perkara yang di atas. Yang keempat, telah mengalami kasih Kristus. Yang kelima, hidup di dalam kasih. Dan yang keenam, saudara-saudara, mengekspresikan gaya hidup yang baru, di mana kita harus meninggalkan manusia yang lama dan menjadi manusia yang baru, hidup di dalam Kristus. Hidup menjadi pengikut Kristus identik dengan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan rohani yang berusaha menyeret kita kepada kehidupan lama kita, yaitu mengikuti hawa nafsu dan dosa. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus mengingatkan kita semua bahwa Yesus Kristus tidak saja menjadi penebus serta juru selamat
hidup kita, tetapi juga pemberi teladan bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Dia. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui perenungan hari ini kita mau merefleksikan apakah kita sudah memiliki 6 kriteria yang di atas untuk menjadi saksi Kristus. Kalau belum saudara-saudara, mari kita mau belajar sambil berproses sehingga kita dapat menjadi saksi andalan Yesus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.